Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya jabarkan pada hari ini, sebaiknya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yohana Kristiana Fli, 2103111643, kelas Fisika B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum itu, kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu etika. Etika adalah kelompok praktis atau filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Di dalam materi ini terdapat pengertian nilai, norma, serta moral. Yang pertama, nilai. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok ini. Nilai bersumber pada budi dan berfungsi mendorong dan mengarahkan atau memotivator sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Yang kedua yaitu norma. Norma merupakan perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, religi, dan sosial. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Yang ketiga yaitu moral. Pengertian moral berasal dari kata mos atau mores, yang sinonim dengan kesusilaan atau kelakuan. Moral adalah tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Di dalam materi Pancasila sebagai sistem etika, terdapat 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar yaitu nilai yang bersifat abstrak dan tidak bisa diamati oleh panca indera manusia. Namun, dalam kenyataannya, nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia. Setiap memiliki nilai dasar, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, atau makna dalam nilai-nilai tersebut. Selanjutnya adalah nilai instrumen atau instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai praksis adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang nyata. Dengan demikian, nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Pancasila sebagai sistem etika memiliki hubungan nilai, norma, dan moral. Terkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seseorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara mengendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang. Sebagaimana tersebut di atas, makna nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah laku manusia bila dikonkretkan dan diformulakan menjadi lebih objektif
sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam aktivitas sehari-hari. Dalam kaitannya dengan moral, maka aktivitas turunan dari nilai dan norma akan memperoleh integritas dan martabat manusia. Derajat kepribadian itu amat ditentukan oleh moralitas dan mengawalnya. Sementara itu, hubungan antara normal dan etika seringkali disejajarkan arti dan maknanya. Namun demikian, etika dalam pengertiannya tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang. Wewenang itu dipandang berada di tangan pihak yang memberikan ajaran moral. Adapun aplikasi nilai, norma, dan moral pada kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Dalam kehidupan kita akan selalu berhadapan dengan istilah nilai dan norma dan juga moral dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang yang menganggap menolong memiliki nilai yang baik, sedangkan mencuri memiliki nilai yang buruk. Dapat juga dicontohkan, seseorang kepala keluarga yang belum mampu memberi nafkah kepada keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula, guru yang melihat siswanya gagal dalam ujian akan merasa gagal dalam mendidik anak tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jabarkan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih.